Halo semuanya, aku Felisa. Di video kali ini aku akan mengerjakan CV Station pada Qret Online. Oke, langsung aja ya kita mulai. Pertama-tama aku masuk lewat Google. Lalu kita klik tanda plus di sini. Masukkan nama usaha kita. Pilih bidang usahanya. Aku di bidang games. Lalu buat data usaha. Kita pilih kategori usahanya, masukkan tanggalnya, menggunakan Vivo, matikan centang di sini. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan mengisi di bagian preferensi. Lalu kita ke bagian alamat. Jika sudah, kita ke fitur, matikan multimata uang dan juga anggaran, lalu ke penjualan, matikan konsinyasi, setelah itu simpan. Selanjutnya kita akan mengimpor daftar akun. Kita ke buku besar, akun perkiraan, klik tanda 3 di sini. Jika sudah, kita langsung lanjut untuk mengimpor akun-akun yang ada di sini. Dilakukan secara berulang dengan step yang sama. Jika semuanya sudah terimpor, kita bisa centang di sini. Lalu kita ke aset tetap. Kita pilih kategori aset. Kita masukkan gedung dan juga peralatan. Jika sudah, kita ke aset tetap dan aset tetap. Di sini kita akan mengimpor akun aset tetap yang kita miliki. Kita ke perusahaan
dan proses akhir bulan. Kita pilih bulan Oktober, lalu simpan. Selanjutnya kita ke daftar laporan dan mengecek neraca indeks kontrak kita. Kita masukkan tanggalnya, tanggal 31 bulan Oktober. Lalu kita samakan dengan yang ada di modul. Kita lihat secara perlahan. Jika semuanya sudah sama dan sudah balance, maka kita bisa langsung masuk ke transaksinya. Oke, pada transaksi pertama terjadi pembayaran. Kita ke kas dan bank, lalu melakukan pembayaran. Kita pilih melalui bank. Kita masukkan akunnya. Dan masukkan nominalnya. Jika sudah, kita masukkan keterangan. Lalu kita simpan. Selanjutnya pada transaksi 2 terjadi pembelian secara tunai. Kita ke pembelian dan faktur pembelian. Kita pilih barangnya. Masukkan kuantitas dan harganya. Lalu kita cek apakah nilainya sudah sama. Jika iya, kita bisa lanjut. Kita masukkan nomor faktur di sini. Syarat pembayarannya menggunakan COD. Masukkan alamat. Lalu setelah itu kita proses pembayaran. Di sini kita pilih menggunakan bank, hitung nilai. Jika sudah, langsung kita simpan. Selanjutnya pada transaksi 3 terjadi pembayaran pelunasan hutang. Kita langsung ke pembelian, lalu pembayaran pembelian. Di sini kita pilih yang 135. Jika sudah, kita langsung simpan. Selanjutnya pada transaksi 4 di pesanan penjualan. Kita ke penjualan, pesanan penjualan.
Jika sudah, kita ke bagian I. Lalu kita lakukan proses down payment. Di sini kita ganti nominalnya menjadi 2 juta. Memasukkan keterangan. Jika sudah, kita simpan. Selanjutnya pada transaksi 5 terjadi pesanan kepada CV Kakauna. Lalu kita ambil pesanan. Selanjutnya masukkan keterangan. Lalu simpan. Selanjutnya pada transaksi 6 terjadi penagihan penjualan, faktur penjualan. Lalu kita ambil pengiriman. Jika nominalnya sudah sama, langsung saja kita simpan. Selanjutnya pada transaksi 7 terjadi penjualan tunai. Kita ganti dengan COD. Lalu proses pembayaran. Nomor buktinya kita ganti. Kita pilih menggunakan bank, menghitung nilai, dan mengganti tanggal. Lalu masukkan keterangan. Jika sudah, langsung kita simpan. Selanjutnya pada transaksi 8 terjadi pelunasan utang.
akad pembelian, pembayaran, pembelian. Menggunakan bank, lalu kita ambil dan pilih yang 1827. Lalu kita hitung nilai dan masukkan keterangan. Lalu kita simpan. Selanjutnya pada transaksi 9 terjadi penerimaan pelunasan piutang, penjualan, penerimaan penjualan. Oke, lalu kita ambil dan pilih yang 082 dan 127. Jika sudah, kita hitung nilai lalu memasukkan keterangan. Kita simpan. Selanjutnya pada transaksi 10 terjadi penjualan kredit. Kita ke penjualan dan faktur penjualan. Kita masukkan barang yang dibeli. Lalu kita ke bagian I, mengganti tanggal pengiriman. Jika sudah, langsung kita simpan. Selanjutnya pada transaksi 11 terjadi retur barang. Kita pilih dari faktur nomor 003. Lalu kita ambil dan kita pilih yang Hot Wheels. Jika sudah, kita ubah kuantitasnya menjadi 4. Lalu masukkan keterangan. Jika sudah, kita simpan. Selanjutnya pada transaksi 12 pihak gudang meminta persediaan barang dagang. Kita ke persediaan, permintaan barang. Di sini kita langsung masukkan saja barang yang ingin dibeli.
Lalu kita masukkan keterangan dan kita simpan. Selanjutnya pada transaksi 13, perusahaan melakukan pemesanan pembelian. Data pembelian, pemesanan pembelian. Kita masukkan dari PT Gema Mulia. Lalu kita ambil dari permintaan. Jika sudah, kita masukkan harga. Lalu kita isi alamat. Kita ganti netnya menjadi net 60 dan mengganti tanggal. Jika sudah, langsung kita simpan. Selanjutnya pada transaksi 14, PT Gema Mulia mengirimkan barang dagangan. Kita ke pembelian dan penerimaan barang. Lalu kita ambil dan pesanan. Lalu kita masukkan keterangannya. Sini kita hapus ya teman-teman yang sebelumnya. Jika sudah, langsung kita simpan. Selanjutnya pada transaksi 15, PT Gema Mulia mengirimkan tagihan berupa faktur. Kita langsung ke pembelian dan faktur pembelian. PT Gema Mulia tanggal 20 November. Di sini kita ambil dan pilih penerimaan. Jika sudah, kita langsung ke bagian I untuk memasukkan nomor faktur dan juga alamat. Jika sudah, langsung kita simpan. Selanjutnya, pada transaksi 16, Civic Station mengirimkan retur pembelian atas barang dagangan yang diterima. Oke, kita langsung ke pembelian, lalu retur pembelian. Kita pilih, klik ambil dan sesuaikan. Di sini terjadi retur barang yaitu 5 Lego. Kita ubah kuantitasnya. Jika sudah, kita masukkan keterangan. Lalu jika sudah, kita simpan. Pada transaksi 17, manajer meminta untuk membuatkan item Barbie. Di sini kita langsung saja masuk ke persediaan, barang dan jasa. Kita langsung saja masukkan nama itemnya yaitu Barbie. Untuk kategori barangnya kita pilih umum. Jenis barangnya persediaan dan kode barangnya kita matikan, lalu kita masukkan dengan ITM 106.
Untuk satuannya kita pilih yang pieces. Lalu kita ke penjualan. Kita masukkan harganya yaitu sebesar 120.000 dan kita masukkan PPN-nya. Jika sudah, kita langsung simpan. Selanjutnya pada transaksi 18 melakukan pembelian tunai kepada pemasok tunai. Kita ke pembelian dan faktur pembelian. Di sini kita pilih pemasok tunai. Kita pilih itemnya yaitu Barbie sebesar 20. Jika sudah, kita ke bagian I untuk memasukkan nomor faktur, alamat, dan juga mengganti tanggal. Selanjutnya kita proses pembayaran. Kita pilih melalui bank, hitung nilai, dan matikan nomor buktinya. Jika sudah, kita simpan. Selanjutnya pada transaksi 19, perusahaan membuat paket bundling untuk pelanggan. Di sini kita masuk ke persediaan, barang dan jasa. Kita masukkan nama barangnya yaitu paket mainan. Pilih kategori barang, jenis barangnya grup, kode barangnya kita matikan dan kita ubah menjadi yang ada di transaksi 20 TBM01. Jika sudah, kita ke bagian penjualan atau pembelian. Kita matikan harga dari rincian grup. Kita taruh harga di sini sebesar 11 juta rupiah. Jika sudah, masukkan PPN. Lalu kita ke bagian rincian grup untuk menaruh barangnya, yaitu Lego sebanyak 25 bungkus dan juga Hot Wheels sebanyak 50 bungkus. Jika sudah, langsung kita simpan. Selanjutnya pada transaksi 20, perusahaan melakukan penjualan tunai. Kita ke penjualan, faktur penjualan. Selanjutnya kita ubah tanggalnya. Dan melakukan proses pembayaran. Di sini dibayar melalui bank. Kita hitung nilainya, matikan nomor bukti. Lalu kita masukkan keterangan. Jika sudah, langsung kita simpan.
Selanjutnya, pada transaksi 21, Civic Station membeli perlengkapan kantor secara tunai. Kita ke kas dan bank, lalu pembayaran. Di sini kita pilih menggunakan kas. 25 bulan November. Kita masukkan nominalnya sebesar 725.000. Lalu kita masukkan keterangan dan kita simpan. Selanjutnya, pada transaksi 22 terjadi pembayaran beban, yaitu beban gaji dan juga beban listrik. Ini terjadi di pembayaran juga ya teman-teman. Oke, di transaksi 23 ini terdapat diskon sebesar 5% pada barang Tamiya dan juga pendapatan angkutan. Di sini syarat pembayarannya COD ya teman-teman. Jika sudah, kita langsung proses pembayaran. Di sini kita pilih melalui bank. Kita hitung nilainya, masukkan nomor bukti. Jika sudah, kita masukkan keterangan. Lalu kita simpan.
Selanjutnya, pada transaksi 24, Civic Station melakukan transfer bank. Kita ke kas dan bank, kita pilih transfer bank ya teman-teman. Di sini kita pilih dari bank ke kas ya, sebesar Rp600.000. Jika sudah, langsung kita simpan dan lanjut ke transaksi 25, yaitu rekonsiliasi PPN. Kita ke daftar laporan, kita pilih menu pajak, lalu pilih rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Masukkan tanggal 1 bulan 11 hingga tanggal 30 bulan 11. Jika sudah, kita harus mengingat total PPN keluaran dan juga total PPN masukan. Selanjutnya, kita ke buku besar, jurnal umum. Akun pertama yang kita masukkan yaitu PPN keluaran. Selanjutnya kita masukkan PPN masukan. Selanjutnya kita tambahkan PPN kurang bayar. Untuk nominalnya tidak perlu diapa-apakan lagi ya teman-teman, karena ini sudah otomatis. Jika sudah, kita bisa masukkan atau tambahkan keterangan di sini. Lalu kita simpan ya teman-teman. Step terakhir yaitu melakukan penyesuaian aset tetap. Ini kita lakukan di bagian perusahaan proses akhir bulan. Di sini kita langsung pilih ya teman-teman bulan November dan langsung kita simpan. Jika semua transaksinya sudah selesai, langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengecek neraca indeks kontrak kita. Tinggal kita samakan ya teman-teman. Jika sudah balance, kita harus tetap mengecek bagian atasnya ya, karena bisa saja di bagian atasnya ada yang salah. Jika semuanya sudah sama, sekarang kita cek laba rugi standar kita ya teman-teman. Jika sudah sama, kita lanjut untuk mengecek laporan arus kas kita. Kita pilih November dan November. Nah, jika sudah sama semua, berarti kita benar ya teman-teman. Sekian video dari aku, semoga bisa membantu